Oke. Selamat nih siang. Oke. Oke, selamat siang semuanya. Makasih untuk waktunya. Kami dari kelompok 2, yaitu dari kelompok kecil. Kami beranggotakan 3 orang. Dengan saya sendiri, Maria Yubliani Letarenurak, dengan NIM akhir 1131. Rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ngurah Manik Nawaksara Winangun dengan NIM akhir 221. Halo, perkenalkan nama saya Dimas Rizal Saputra dengan NIM akhir 031. Oke. Baik, di sini kami akan membawakan sedikit atau kami akan menjelaskan sedikit mengenai tugas kami case 7.2 dari PET Goal Theory ini, di mana PET Goal Theory atau teori jalur tujuan ini adalah tentang bagaimana seorang pemimpin itu memotivasi bawahan untuk mencapai tujuannya yang telah ditentukan. Nah, dalam case 7.2 sendiri ini mengisahkan bahwa ada seorang bernama Daniel Sivits, yang dimana ia adalah merupakan seorang manajer dari sebuah bisnis kecil yang bernama The Copy Center, yang terletak di dekat universitas besar. Nah, Copy Center sendiri ini dia mempekerjakan sekitar 18 orang di sana. Nah, sebagian besar pekerjanya itu adalah bekerja paruh waktu sambil bersekolah penuh waktu. Nah, toko ini melayani komunitas universitas dengan mengkhususkan diri pada kursus paket, tetapi juga menyediakan penerbitan desktop dan layanan penyalinan standar. Nah, ia juga memiliki 3 mesin fotokopi yang besar dan juga canggih dan beberapa komputer workstation. Ada 2 fotokopi terkenal, ada 2 toko fotokopi beranda nasional lain yang ada di sekitar The Copy Center itu. Namun toko ini melakukan lebih banyak bisnis daripada kedua gabungan toko lainnya. Nah, faktor utama yang berkontribusi terhadap keberhasilan dari toko ini adalah gaya kepemimpinan dari Daniel itu sendiri. Nah, salah satu yang menonjol tentang Daniel itu adalah bagaimana cara dia bekerja paruh waktunya, di mana kebanyakan dari mereka adalah seorang pelajar yang harus mengatur waktu mereka atau jadwal mereka, di mana mereka harus mengatur jam kerja sesuai dengan jadwal kelas mereka. Tetapi tidak dipungkiri bahwa Daniel ini merupakan seorang pemimpin yang bisa dikatakan adalah seorang pemimpin yang sangat suportif, di mana Daniel ini berusaha keras untuk membantu stafnya untuk membuatnya dapat ditoleransi. Jadi Daniel ini sangat menghabiskan banyak waktu untuk berbicara secara informal dengan setiap karyawannya. Dan dia juga sangat menyambut staf-staf yang berbicara satu sama lain. Karena itu staf-staf yang ada di sana juga sangat menghormati dan juga sangat berkesan sangat baik terhadap Daniel itu sendiri. Nah, begitu pula juga jika salah satu staff yang ada di toko itu mengalami masalah dengan program atau dengan perangkat lunaknya, Daniel juga sangat cepat untuk menawarkan keahlian teknisnya. Jadi, karena karyawan di desktop publishing itu bersifat mandiri, Daniel lebih menghabiskan lebih sedikit waktu untuk dibandingkan dengan karyawan-karyawan di departemen yang lain. Jadi, karena itu Daniel merupakan seorang pemimpin yang dikatakan sangat suportif dan juga sangat disenangi oleh karyawannya. Nah, di dalam case tersebut ini juga memiliki 4 pertanyaan, di mana masing-masing pertanyaan dan masing-masing diskusi itu tentu saja akan dibahas oleh rekan-rekan saya.
eh, ah, sebelum itu saya ingin menjelaskan sedikit mengenai Daniel juga, di mana eh, saat dia bekerja di The Copy Center ini, dia membagi dirinya menjadi dua area utama, di mana layanan duplikat dan juga penerbitan desktop. Nah, di kedua area tersebut ini, kepemimpinan Daniel adalah efektif. Dia menduplikasikan adalah operasi langsung yang memerlukan pengambilan dokumen asli pelanggan dan juga membuat salinannya. Karena pekerjaan ini sangat membosankan, Daniel berusaha keras untuk membantu staf membuatnya dapat ditoleransi. Jadi Daniel ini mempromosikan suasana kerja itu dengan yang sangat bersahabat, dengan melakukan hal-hal seperti Daniel itu membiarkan mereka untuk memilih kaset mereka sendiri untuk memutar musik latar di The Copy Center itu, dan membiarkan mereka juga agar sedikit, ya, dapat dikatakan sedikit liar dalam bekerja. Daniel juga memiliki bakat untuk membuat setiap pekerja itu merasa penting, bahkan ketika pekerjaannya tidak penting. Dia mempromosikan bahwa persahabatan di antara stafnya, dan dia tidak takut untuk terlibat dalam aktivitas mereka. Jadi itulah mengapa gaya kepemimpinan dari Daniel tersebut bisa dikatakan sangat suportif dan membuat para karyawannya itu juga merasa sangat nyaman berada di The Copy Center tersebut. Dalam case ini juga dikatakan bahwa bentar. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu bahwa salah satu hal yang sangat menonjol dari seorang Daniel ini adalah bagaimana cara dia bekerja staf paruh waktunya, di mana yang sudah juga saya jelaskan bahwa kebanyakan staf paruh waktunya itu adalah seorang pelajar yang harus mengatur jadwal mereka. Nah, Daniel ini memiliki reputasi sebagai sangat membantu mengatasi konflik-konflik dari jadwal pelajar itu. Nah, di mana semua konflik itu dapat diselesaikan oleh Daniel, dan juga Daniel ini selalu bersedia untuk mengatur jadwal mereka untuk memenuhi kebutuhan dari semua orang. Nah, maka dari itu siswa-siswa yang juga siswa yang memenuhi kebutuhan, siswa yang berbicara tentang seberapa banyak mereka merasa diikutsertakan, dan juga siswa ini banyak berbicara bahwa mereka menyukai semangat dari The Copy Center ini. Jadi seolah-olah bahwa Daniel itu membuat toko ini seperti sedetik sebagai keluarga mereka sendiri. Karena itu siswa di sana merasa seperti sangat nyaman berada di The Copy Center itu, karena sifat dari gaya kepemimpinan dari Daniel tersebut. Nah, Oke, jadi saya juga sudah menjelaskan ada 2 area di sana yang dikerjakan juga, yang dimana Daniel harus membagi dirinya menjadi
dua area yang terdapat di di toko kopinya itu, The Coffee Center itu. Maka Daniel ini di mana dalam area penerbitan desktop itu adalah area yang sangat lebih kompleks daripada area menduplikasikan. Karena di mana area di sini ini melibatkan bagaimana membuat formulir bisnis, bagaimana pemotongan iklan dan resume untuk para pelanggannya. Nah, bekerja dalam penerbitan desktop ini membutuhkan keterampilan yang sangat mendalam dengan menulis, mengedit, mendesain, dan juga tata letak. Nah, ini adalah pekerjaan yang cukup sangat menantang karena tidak selalu mudah untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. Sebagian besar dari karyawan di area ini adalah pekerjaan penuh waktu. Selama bertahun-tahun, Daniel ini juga telah menemukan bahwa karyawan yang bekerja paling baik penerbitan desktop adalah tipe orang yang sangat unik, sangat berbeda dari mereka yang bekerja dalam menduplikasi. Nah, mereka biasanya cukup mandiri, cukup percaya diri, dan juga cukup motivasi diri. Dalam mengawasi mereka, Daniel memberi mereka banyak ruang yang tersedia saat mereka membutuhkan bantuan, tetapi biarkan saja. Daniel juga sangat menyukai peran sebagai narasumber bagi karyawan-karyawannya tersebut. Misalnya jika seseorang seperti yang tadi saya sudah jelaskan, jika ada seorang karyawannya yang mengalami bantuan atau mengalami kesulitan dalam proyek pelanggan, Daniel tidak segan-segan untuk membantu dengan sukarela bergabung dengan karyawan tersebut, dan dengan program perangkat lunaknya itu, Daniel cepat untuk menawarkan keahlian teknisnya, dan dia juga sangat tidak segan untuk membantu karyawannya tersebut. Nah, seperti yang sudah saya katakan, bahwa karena karyawan yang sudah saya katakan cukup mandiri, maka dari itu sudah saya jelaskan tadi juga bahwa Daniel itu sangat cukup kurang membagi waktunya di area tersebut. Karena itu, maka area itu dikatakan bahwa mereka di dalam area itu terdapat karyawan-karyawan yang cukup mandiri. Nah, Daniel secara keseluruhan, Daniel itu merasa sangat sukses dengan kepemimpinan di The Coffee Center-nya. Keuntungan untuk toko tersebut terus bertambah setiap tahunnya. Dan reputasinya juga memiliki reputasi layanan berkualitas yang tinggi tersebar di luas kampus itu. Nah, selanjutnya terdapat ada beberapa pertanyaan dari kasus tersebut yang sudah saya jelaskan mengenai kisah dari Daniel tersebut, yaitu di mana ada 4 pertanyaan dari case ini yang juga akan dijelaskan langsung dan juga akan dipaparkan oleh rekan-rekan saya. Giliran gue. Selanjutnya, yang kedua, bagaimana gaya kepemimpinannya mempengaruhi motivasi karyawannya di pusat salinan. Jadi, gaya kepemimpinan Daniel yang mempengaruhi kinerja dalam memotivasi karyawannya, di mana Daniel bertindak merangkul seluruh karyawannya serta ikut terlibat dalam seluruh aktivitas bisnisnya, seperti mengawasi mereka dan memberi
banyak ruang terhadap mereka. Jadi Daniel terjun langsung untuk memberikan solusi jika terjadi permasalahan di dalam perusahaannya tersebut. Begitu pula jika salah satu stafnya mengalami masalah dengan program perangkat lunaknya. Lalu Daniel cepat untuk menawarkan keahlian teknisnya. Dia juga tidak pernah membatasi karyawannya dan memberikan kebebasan dalam berkreasi. Sehingga terjadilah lingkaran kerja yang harmonis dan juga produktif. Di zaman era globalisasi seperti ini sekarang ini, kita kali melihat karakter kepemimpinan yang seperti Daniel ini, di mana Daniel memiliki gaya kepemimpinan yang sportif, di mana yang bersifat mengayomi bawahan dan menampilkan perhatian pribadi terhadap kebutuhan dan kesejahteraan mereka. Untuk ini perlu adanya kesadaran bagi generasi muda atau generasi milenial saat ini untuk memupuk dan melatih kemampuan leadership suportif. Yang jelas sangat efektif digunakan saat memulai bisnis barunya. Jika karyawan merasa senang dan nyaman, mereka cenderung lebih bahagia dan termotivasi saat menjalankan pekerjaan yang diberikan. Karena Daniel sangat dekat dengan pegawainya, jadi Daniel itu seperti disenangi dengan karyawannya. Daniel merasa sukses dengan kepemimpinannya di salah satu usaha tersebut. Jadi keuntungan untuk tokonya terus tumbuh setiap tahun dan reputasi layanan berkualitas tinggi. Saya memiliki bakat untuk membuat setiap pekerja merasa penting, bahkan ketika pekerjaan tidak penting. Lalu itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya dari pertanyaan di case 7
titik dua. Nah, pertanyaannya itu how the characteristic of the child and the subordinate influence Daniel leadership. Jadi bagaimana karakteristik dari tugas dan juga pengaruh bawahan terhadap kepemimpinan Daniel. Nah, jadi kita sebelumnya balik lagi ke bagaimana keadaan lingkungan dari perusahaan Daniel. Jadi perusahaan Daniel itu kan memiliki dua sub bagian. Yang pertama adalah fotokopi, copy duplicating gitu. Terus yang kedua itu desktop publishing. Jadi desktop publishing ini kayak apa ya? Aku juga bingung sih Indonesianya apa yang paling tepat untuk menyebutkan yang bagian keduanya. Cuman intinya itu kayak dia edit banner, terus desain, terus habis itu kayak publish buku gitu. Jadi kayak semacam bagian editing gitulah mungkin. Nah, jadi kedua perusahaan Daniel sub perusahaan Daniel itu tiap apa ya, ibaratnya karakteristik dari pegawainya itu beda-beda. Jadi di tempat duplicating itu beda dengan di tempat yang desktop publishing tadi. Jadi bagaimana karakteristiknya? Jadi kan sebenarnya inti dari pekerjaan di kedua sub perusahaan itu kan beda. Jadi otomatis secara nggak langsung itu mempengaruhi bagaimana pegawainya itu terbentuk gitu karakteristiknya. Jadi di tempat fotokopi si Daniel itu kan fotokopi kan cenderung lebih gimana, kalau misalnya fotokopi kan lebih membosankan. Maksudnya mereka cuman ya misalnya dikasih buku doang, terus dikasih, habis itu disuruh nyalin satu-satu, scan satu-satu kayak gitu kan. Ya kebanyakan orang dengan pekerjaan seperti itu akan otomatis lebih cepat bosan gitu. Jadi Daniel tahu nih bahwa kalau misalnya di bagian fotokopi itu pasti akan cepat membosankan gitu. Jadi karena pekerjaan terlalu, ya bisa dibilang terlalu mudah lah. Jadi Daniel mengetahui hal itu, jadi cara memperlakukan Daniel terhadap pegawainya itu akan cenderung disesuaikan lah. Jadi ibaratnya si pegawainya itu nggak apa-apa ngobrol satu sama lain waktu saat kerja, terus nggak formal gitu secara terus bajunya juga dibebasin karena Daniel tahu pekerjaan itu bakal ngebosenin. Jadi nggak harus berpatokan pada satu seragam, kamu harus pakai ini, terus hari besok pakai ini, enggak. Jadi dia lebih ngebebasin soal seragam. Terus waktu saat kerja kan ada biasanya kalau misalnya kantor tempat-tempat gitu kan ada yang kayak sound speaker gitu. Nah itu si Daniel ngebebasin mau nyetel, mau mainin musik apa aja yang pokoknya yang sesuai mood dia, karena itu akan ngebantu ngebusting mood mereka dalam bekerja. Jadi saat bekerja juga ada mood tersendiri gitu. Nah terus di tempat fotokopian itu juga kebanyakan kan pegawainya adalah siswa-siswa atau mahasiswa. Jadi otomatis nggak full time gitu kerjanya. Jadi part time. Nah kendalanya adalah ketika pegawai itu kerja part time,
apalagi mahasiswa atau siswa ya, pasti kan ada apa ya, gesekan jam sekolah gitu, jam sekolah, dan akhirnya mengganggu waktu kerja di tempat Daniel. Nah, tapi si Daniel ini tahu kalau misalnya hal itu, kalau misalnya dia mempekerjakan siswa atau mahasiswa pasti akan gitu. Jadi tapi dia lebih apa ya, karena dia tahu itu dan dia lebih apa ya, toleran terhadap siswa-siswa atau mahasiswa yang bekerja, yang akan menjadwal kembali atau schedule jadwal kerjanya, sehingga bisa nggak terjadi gesekan gitu antara sekolahnya dengan kerjanya. Bentar. Nah, di fotokopi, habis itu yang di desktop publishing itu beda lagi. Jadi di tempat sana itu kan kerjanya cenderung lebih serius ya, maksudnya kalau misalnya ada kerjaan disuruh ngedit kayak gini itu kan pasti membutuhkan kreativitas, membutuhkan imajinasi, membutuhkan lebih serius lah daripada tempat fotokopi yang cuman ya udah tempat pinjem apa bukunya itu, misalnya buku dia mau di fotokopi, ya udah di fotokopi aja gitu. Nah, yang di desktop publishing tuh nggak gitu, caranya lebih serius, lebih ya pokoknya lebih membutuhkan kompleksitas yang lebih lah daripada yang fotokopi. Nah, jadi yang di tempat sana itu lebih otomatis karakteristik dari tugas niatnya itu berbeda dengan yang tempat fotokopi. Di sana mereka lebih mandiri, lebih karena pekerjaannya lebih kompleks, itu kayak apa ya? Jadi tahu itu pekerjaannya bakalan susah, lebih rumit. Dan dari sana Daniel lebih kepemimpinannya lebih apa ya? Lebih suka membantu dari para pekerjanya, kayak misalnya ada yang kesusahan lagi ngerjain apa gitu, itu disamperin kayak apa sih kendalanya, ada kendala nggak, terus kayak gimana kelanjutannya. Jadi kayak ya di apa ya, dia lebih cenderung terhadap pokoknya nggak sekompleks yang beda dari yang area yang pertama gitu. Nggak sekompleks gitu. Terus ya pokoknya dia sebenarnya overall si Daniel ini lebih membuat para pegawainya itu biar dia itu merasa nyaman di Copy Center, nama perusahaan Daniel Copy Center. Ya di Copy Center itu biar lebih ya nyaman lah, dan juga lebih terasa seperti feel kekeluargaan gitu. Nah, jadi dari sana si Daniel terpengaruh terhadap bagaimana si Daniel itu memimpin di Copy Center. Jadi karena kedua karakteristik itu berbeda, yang dari sub perusahaan, jadi otomatis itu membentuk bagaimana kepemimpinan Daniel itu bekerja ada gitu. Terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya mungkin ya. Jadi Daniel. Iya, pertanyaan selanjutnya adalah one of the principle of the path goal theory is to make the end goal valuable to worker. So what would Daniel do to improve supervisor motivation in this area? Ya, jadi
salah satu prinsip dari path goal theory atau apa ya, jalan tujuan apa sih bahasa Indonesia, itulah pokoknya path goal theory. Itu untuk membuat end goal, kayak tujuan akhir yang bernilai atau bermakna terhadap worker atau apa ya, pekerja. Jadi di katanya di soal ini adalah ada prinsip di path goal theory yang mana itu tujuannya untuk membuat tujuan akhir itu yang sangat bernilai bagi employer atau pekerja. Jadi apa yang seharusnya, apa yang Daniel bisa lakukan untuk mengimprove, untuk meningkatkan employees atau subordinates atau pekerjanya dalam motivasi pekerjanya di dalam lingkup perusahaannya. Jadi kayak gitu inti pertanyaannya. Jadi gini, banyak sih yang bisa dilakuin Daniel untuk bagaimana dia bisa mengimprove untuk mengimprove motivasi dari para pekerjanya. Nah, seperti contoh, misalnya Daniel kira-kira misalnya Daniel bisa memberi insentif, mungkin memberi seperti misalnya kalau misalnya si para pegawai di fotokopi ini bisa bekerja kayak gimana itu nanti Daniel memberi insentif lebih terhadap, jadi kayak ada target, kayak misalnya contoh kerjaannya di Gojek lah misalnya, kan itu kan kalau misalnya penumpang berapa itu dapat insentifnya lebih, jadi para pekerjanya lebih giat untuk bekerja. Ya untuk insentif gitu ya, mungkin itu bisa diterapkan di soalnya kan di lingkungan Daniel ini, secara lingkungan kekeluargaan itu para pekerjanya itu udah suka gitu dengan family approach atau dengan kepemimpinannya Daniel. Iya, lebih udah cocok gitu. Jadi untuk soal lingkungan kerjanya udah cocok. Jadi bagaimana nge-maintain si pekerjanya ini biar nggak terlalu, ya biar termotivasi untuk bekerja gitu. Mungkin bisa dengan salah satunya dengan memberi insentif. Dalam periode tertentu itu diberi insentif tertentu. Terus nah dari misalnya ini udah di ranking nih dalam suatu periode yang insentifnya yang paling banyak dan performanya dari pekerjaan itu yang paling bagus itu siapa gitu-gitu. Habis itu bisa itu menjadi kesempatan bagi para pekerjanya untuk bisa dipromosikan ke jenjang karir yang lebih tinggi dari The Copy Center, entah itu jadi pokoknya yang lebih misal nggak dari lebih tinggi dari jabatan atau pekerjaan yang sebelumnya gitu. Jadi ada motivasi lebih terhadap bagaimana pekerjanya itu bekerja nantinya. Nah, goal itu maksudnya kayak hal itu dapat menjadikan tujuan akhir dari suatu karyawan itu lebih dalam bekerjanya itu otomatis lebih produktif gitu. Nggak cuman dia bekerja karena cuman ya udah ini kewajiban saya untuk bisa dapat gaji pokok, hanya sebesar gaji pokok gitu. Jadi ada hal lain yang ingin, ya selain gaji insentif atau insentif tambahan, ada insentif tambahan, ada lagi kayak lebih insentif karena dia produktif, jadi ada rasa motivasi untuk bisa dipromosikan lah. Terus Daniel juga bisa mengadakan persaingan persahabatan. Jadi misalnya satu orang kantor itu bisa
saling bersaing gitu untuk membuat salinan itu paling banyak ya tiap hari, jadi dapat insentifnya sama lah intinya untuk membuat program bekerja secara insentif gitu. Ya mungkin itu aja sih yang bisa aku jelasin dari pertanyaan nomor 3 dan case 7.2 di bukunya Leadership Northouse. Ya mungkin gimana teman-teman? Mungkin udah sekian dari yang kita jelasin. Jadi pokoknya intinya adalah menjadi pemimpin yang suportif tentu saja. Nah mungkin selesai dari pemaparan dari Dimas, mengakhiri juga pemaparan dari kami. Mungkin sekian dari kelompok kami mengenai case 7.2 ini. Kami mohon maaf atas kesalahan yang mungkin salah kata yang kami sampaikan. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. And have a nice day. Okay.